Halo rekan-rekan pelaku usaha dan perseroan. Laporan tahunan perseroan bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebagai wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance, melalui laporan tahunan direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan perseroan selama 1 tahun dulu pada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur penyampaian laporan tahunan perseroan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau disingkat SABH. Pelaksanaan kewajiban ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, meningkatkan kualitas layanan administrasi badan hukum melalui sistem elektronik yang lebih mudah dan lebih efisien. Kedua, memperkuat akurasi dan pemutahiran data perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dan yang ketiga, mendukung transparansi korporasi dan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui ketersediaan informasi perseroan yang lengkap dan akuntabel. Selain itu, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS juga memberikan kepastian hukum melalui prinsip equity at the charge, yaitu pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tercermin dalam laporan yang disetujui oleh RUPS. Oleh karena itu, penyampaian laporan tahunan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai laporan tahunan diatur secara khusus untuk memastikan bahwa kewajiban penyampaian laporan tahunan tidak hanya dilaksanakan dalam lingkup internal perseroan melalui RUPS, tapi juga tercatat secara administratif pada SABH. Kebijakan penyampaian laporan tahunan perseroan telah berjalan secara resmi sejak layanan ini mulai diberlakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 1 Juni 2026. Sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus melakukan berbagai upaya sosialisasi dan telah dilaksanakan di berbagai daerah, baik secara daring maupun luring. Kegiatan tersebut melibatkan notaris, pelaku usaha, asosiasi, profesi, kantor wilayah Kementerian Hukum, kementerian dan lembaga terkait, mahasiswa, serta para pemangku kepentingan lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, tata cara penyampaian laporan tahunan melalui SABH, substansi laporan tahunan, serta konsekuensi hukum dan administratif yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Selain melalui kegiatan sosialisasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga terus memperkuat koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia agar informasi mengenai layanan laporan tahunan perseroan dapat menjangkau pelaku usaha secara luas. Dengan langkah ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berharap seluruh perseroan terbatas dapat memahami dan memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan secara tepat sehingga tercipta data perseroan yang lebih akurat, transparan, dan terpercaya sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola korporasi yang lebih baik di Indonesia. Laporan tahunan yang telah memperoleh persetujuan dalam RUPS wajib dituangkan dalam akta notaris. Selanjutnya, persetujuan atas laporan tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri oleh direksi
melalui notaris paling lama 30 hari sejak tanggal akad notaris ditandatangani. Penyampaian dilakukan secara elektronik melalui SABH dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, yaitu akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan dan dokumen laporan tahunan perseroan. Laporan tahunan perseroan disusun dengan memperhatikan skala dan karakteristik kegiatan usaha perseroan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membedakan komponen laporan tahunan antara perseroan yang wajib diaudit dan perseroan yang tidak wajib diaudit. Semua laporan kegiatan perseroan selama tahun buku semuanya dilaporkan secara rinci hingga susunan direksi komisaris, gaji, dan fasilitas. Sementara itu, bagi perseroan yang tidak wajib diaudit, laporan tahunan tetap memuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perseroan. Dan bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dan atau berdampak pada sumber daya alam, tetap diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan transparansi dan prinsip kemudahan berusaha. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan RUPS tahunan adalah konsekuensi hukum dari persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan. Ketika laporan tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS, maka berlaku prinsip equate at the charge, yaitu pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan, pengurusan, dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan. Pembebasan tersebut berlaku sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan yang disetujui oleh RUPS. Dengan demikian, penyusunan laporan tahunan yang lengkap, akurat, dan transparan menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi organisasi perseroan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian persetujuan atas laporan tahunan atau melampaui batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis dan pembatasan akses terhadap layanan administrasi badan hukum. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini juga akan menimbulkan berbagai dampak hukum dan bisnis, seperti hambatan dalam proses perbankan, investasi, tender, due diligence, maupun aksi korporasi lainnya. Bagi direksi, ketidakpatuhan juga dapat dianggap sebagai kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan sesuai prinsip fiduciary duty. Melalui implementasi kewajiban penyampaian laporan tahunan perseroan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengajak seluruh perseroan terbatas untuk senantiasa menjaga kepatuhan administratif serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penyampaian laporan tahunan secara tepat waktu tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan juga kepercayaan terhadap perseroan. Mari bersama-sama mewujudkan data perseroan yang akurat, transparan, dan terpercaya demi terciptanya kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, serta tata kelola korporasi yang lebih baik di Indonesia. Segera sampaikan laporan tahunan perseroan
melalui sistem administrasi badan hukum, sehingga data perseroan tersebut senantiasa akurat dan mutakhir. Kepatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan terhadap perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Halo rekan-rekan pelaku usaha dan perseroan, laporan tahunan perseroan bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan terhadap perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salam pembaruan, terima kasih.